bersama kita di Nutrishare. We share because we care. Jadi di podcast kita ini kita bakal ngobrol serius tapi santai nih. Ketemu lagi bersama kita. Aku Eki. Aku Farida. Aku Isabel. Aku Cindy. Aku Aurel. Loh Aurel, kok suaramu lemes gitu? Kenapa? Iya nih, kenapa Rel? Kok sadar aja sih? Kalau boleh jujur ya, sekarang ini aku tuh lagi sedih banget. Kayak perasaan aku tuh kayak lagi campur aduk, terus mood aku juga lagi berantakan banget. Dan itu juga sempet nangis lumayan lama. Ya namanya juga kan lagi banyak pikiran. Tapi guys, anehnya abis aku nangis tuh rasanya tuh kayak lapar banget tahu, kayak bener-bener berasa kayak mau ngunyah terus. Itu tuh kenapa ya? Ya ampun Aurel, tapi kamu sekarang nggak apa-apa kan? Atau masih sedih? Udah nggak apa-apa kok guys, serius. Aku tuh heran deh sama yang tadi sebenarnya. Itu kenapa ya kalau habis nangis lama tuh rasanya kayak lapar banget. Padahal sebelum nangis itu kayak udah sempat makan loh, banyak lumayan. Itu emang ada hubungannya, Rel. Iya Kasin. Oke, coba langsung ke intinya. Kenapa menangis bisa memicu rasa lapar? Jadi gini, nangis, apalagi kalau misalnya kita intens terus lama, itu jadi respons fisik terhadap stres emosional. Nah, kalau misalnya kita stres atau sedih, tubuh kita itu nantinya bakal ngelepasin hormon stres yang paling utama. Yups, kortisol. Nah, peningkatan kadar kortisol ini akhirnya ngirimin sinyal ke otak kita yang secara keliru mempersepsikan sebagai kebutuhan mendesak untuk ngisi energi. Dari kortisol ini kan memang dirancang untuk nyiapin tubuh menghadapi fight or flight. Dan salah satu caranya adalah memicu nafsu makan, terutama makanan yang berkalori tinggi. Selain kortisol, proses dari kita nangis itu juga ngelibatin otot-otot wajah dan dada yang sebenarnya juga menggunakan energi atau ya butuh kalori dong. Ya walaupun dikit, otak tetap nyatat aktivitas ini dan berupaya supaya harus diisi ulang cadangan energinya. Nah ini sih mekanismenya kenapa kita nangis terus nanti bisa jadi lapar deh. Bener juga sih. Aku tuh kalau habis nangis kayak mau yang manis-manis gitu, sama kayak es krim atau kayak coklat. Tapi kenapa harus yang manis-manis ya? Tapi Cindy, ada yang lebih spesifik nih. Kebanyakan orang, termasuk Aurel tadi, kayaknya nggak cuma butuh makanan biasa, maunya yang manis-manis, yang comfort food kayak es krim, coklat, atau kue. Kalau untuk aspek preferensi makanan ini ada kaitannya sama kondisi emosional kita. Boleh dong Farida jelasin soal emotional eating ini. Oke Cindy, jadi ini tuh memang fenomena umum. Kita sebutnya emotional eating. Jadi, makanan manis dan berlemak tinggi memberikan dorongan reward yang kuat di otak. Secara kimiawi, makanan manis memicu pelepasan serotonin dan dopamin, yang dimana zat kimia di otak yang menciptakan rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah mengalami emosi negatif seperti sedih atau marah, otak secara otomatis mencari cara tercepat untuk mengembalikan suasana hati atau mood yang hilang. Jadi, kita bukan hanya lapar fisik, tapi juga lapar emosional. Makanan manis menjadi obat penenang. Oh, pantesan tadi rasanya kayak lapar banget, terus pengen makanan yang manis-manis. Jadi kalau misalnya lapar itu karena hormon kortisolnya. Terus kalau pengen makanan manis karena butuh serotoninnya itu ya. Gitu kan ya kesimpulannya. Yups, benar banget. Lapar habis nangis itu jadi respon biologis yang dipicu oleh hormon stres, yaitu kortisol dan upaya tubuh untuk mencari energi yang dianggap terkuras. Jadi Aurel, next time kamu nangis dan lapar, jangan panik ya, itu wajar. Tapi jangan sampai bablas juga. Self medication dengan junk food terus-terusan. Mungkin ganti dengan makanan manis yang lebih sehat. Wah, gak heran ya. Ternyata ini tuh semacam upaya self-medication yang dilakukan tubuh kita secara alamiah. Nah, Aurel jangan sedih terus-terusan ya, apalagi terlalu banyak nangis. Nanti jadi terlalu banyak makan deh. Canda Aurel.
Oke, siap. Lega banget, ternyata ada penjelasan ilmiahnya ya. Makasih banyak Cindy, Farida, Isabel, Eki. Aku tuh jadi ngerasa lebih paham, terus juga dapat pengetahuan yang lebih, terus juga lebih tenang sekarang karena udah tahu penyebabnya kenapa. Oke, terima kasih banyak juga untuk Cindy dan juga Farida atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan buat Aurel nih, semangat terus ya, jangan sedih terus. Itu aja obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat.